Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan 3 studi kasus menggunakan metode SMART. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhsirojul Imam, Prodi Teknik Informatika, kelas TIC, Universitas Islam Madura. Baik, studi kasus yang pertama yaitu adalah sistem pendukung keputusan pemilihan kepala sekolah terbaik. Ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu adalah tes tertulis, ada portofolio dan karya prestasi, ada wawancara, ada poster video sukses story, ada tabel topik penilaian diri, karya best praktik, video pengabdian, konsesioner keteladanan. Bobot dari tes tertulis itu 0%, portofolio dan karya prestasi 25%, wawancara 15%, poster video 10%, tabel topik 0, penilaian diri 0, karya best praktik 20, video pengabdian 20, konsen keteladanan 10. Total dari bobot tersebut adalah 100. Nah, proses yang kedua yaitu adalah menghitung nilai normalisasi dari bobot kriteria. Bagaimana cara mencari nilai normalisasi dari bobot dari kriteria tersebut? Caranya yaitu adalah bobot yang di sini, bobot ini nilai bobot dari kriteria dibagi total dari bobot tersebut. Maka hasilnya ini hasilnya. Kalau kita sudah temukan semua normalisasi, kalau sudah maka lanjut pada proses penilaian atau pendataan pada kepala sekolah yang pertama. Itu ada ini menurut hasil survei atau wawancara dan lain sebagainya. Untuk kepala sekolah yang pertama itu adalah 7 tes tes tertulis 0, portofolio dan karya prestasi 75, wawancara 70, poster video 80, karya best praktik 80, video pengabdian 75, konseling keteladanan 100. Totalnya itu adalah apa ya? Itu 100. Lalu kita di sini menghitung utility dan nilai akhir dari kepala sekolah yang pertama. Ada nilai normalisasi. Nilai normalisasi di sini dapat dari mana? Nilai normalisasi di sini dapat dari proses penilaian pada kepala sekolah yang pertama. Caranya sama, itu adalah nilai dari kriteria dari penilaian itu dibagi 100. Ya. Maka inilah hasilnya. Hasilnya adalah masuk dalam nilai normalisasi. Untuk bobot normalisasi ini dapat dari mana? Ini sama saya sudah diberi warna hijau. Ini dapat dari normalisasi dari bobot kriteria yang ada di atas. Selanjutnya yaitu GMAT J-out. Bagaimana cara cari GMAT J-out? Yaitu adalah caranya nilai normalisasi dikurangi nilai normalisasi dikurangi bobot normalisasi dari setiap kriteria. Maka inilah hasilnya. Hasil dari pencarian dari GMAT J-out. Selanjutnya yaitu cari GMAT Jmin.
Bagaimana cara cari Cemac-Cemin? Itu nilai normalisasi dikurangi nilai normalisasi juga. Maka ini hasilnya. Lalu utility. Utility karena di sini mencari utility, bagaimana cara mencari utility? Itu Cemac Cout dibagi Cemac Cemin. Cemac Cout dibagi Cemac Cemin. Ini hasilnya gitu. Nilai akhir. Lalu kita cari nilai akhir dari kriteria kepala sekolah yang pertama. Nilai akhir dari kepala sekolah yang pertama yaitu cara cara mencari nilainya dari setiap kriteria itu adalah utility dikalikan bobot normalisasi. Utility yang di sini dikalikan bobot normalisasi. Maka inilah hasilnya. Lalu kita jumlahkan. Kita kumpulkan sebagai hasil akhir dari kepala sekolah yang pertama itu 1,2 eh, 1,2. Nah, untuk kepala sekolah kedua, ketiga, keempat sama. Proses penghitungannya sama. Cuma titik perbedaannya yang saya diubah itu adalah di survei. Di eh, proses penilaian pendataan pada kepala sekolah. Ini yang titik perbedaannya gitu kan. Prosesnya sama gitu kan. Lalu inilah hasil akhir dari kepala sekolah yang kedua. Yang ketiga sama juga gitu. Ini saya cuma ubah ini hasil akhirnya 0,8. Kepala sekolah yang keempat hasil akhirnya 0,4. Jadi kepala sekolah terbaik di situ di kasus yang pertama ada di kepala sekolah pertama gitu. Untuk studi kasus yang kedua itu adalah cabang usaha. Ada calon pembeli, ada pesaing, ada harga sewa, ada keamanan kriterianya. Untuk alternatif ada kelompok lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D. Dan, jadi mana lokasi yang tepat untuk pembukaan cabang usaha makanan yang baru, ya kan? Ini adalah tampilan kriteria atau subkriteria dan bobot. Kalian baca. Yang kedua, porsi yang kedua itu pendataan lapangan. Calon pembeli 100, pesaing 95, harga sewa 80, keamanan 75, total kesemuanya 350. Lalu kita cari nilai normalisasi dari kriteria tersebut. Berapa nilai normalisasinya? Di sini apa ya? Cara mencari normalisasi sama. Bobot di sini, bobot di sini eh, dibagi total dari bobot tersebut. Maka ini hasilnya hasil dari normalisasi. Yang ketiga itu proses penilaian lokasi atau hasil survei. Ini survei. Ini lokasi C ya, lokasi C, lokasi A. Untuk lokasi A itu calon pembeli 8, pesaing 3, harga sewa 600.000, keamanan 3. Nilainya 20, 75, 75, 75 dan hasilnya total semuanya 145. Nilai normalisasi sama. Caranya itu adalah nilai yang di sini dibagi total dari nilai tersebut. Lalu kita menghitung nilai utility dan nilai akhir. Eh, nilainya, nilai yang di sini dapat dari mana? Yang di sini dapat dari nilai normalisasi yang ini. Bobot normalisasi ini dapat dari yang atasnya lagi kayak ini. Lalu kita cari CMAX Cout. Seterusnya sama, itu adalah nilai yang di sini, ya kan, dikurangi bobot normalisasi dari setiap kriteria. Lalu inilah hasil dari eh, CMAX Cout.
Cemak-cemin, bagaimana cara mencari cemak-cemin? Rumusnya itu adalah nilai yang di sini dikurangi nilai yang ada di sini. Nilai normalisasi, ya kan? Maka inilah hasil dari cemak-cemin dari setiap kriteria. Untuk utility, cara mencari utility di sini adalah cemak-ceot dibagi cemak-cemin. Ini hasil dari utility. Lalu kita nilai akhir, masuk kepada nilai akhir. Cara nilai akhir itu adalah utility dikalikan bobot normalisasi. Lalu inilah hasil dari nilai akhir dari kriteria lokasi A. Kesimpulannya itu adalah nilai akhirnya itu adalah 0,087. Sebenarnya sama, caranya sama, cuma beda studi kasus gitu. Sama, persis sama. Cabang kedua itu cuma berubah proses penilaian atau hasil survei. Bukan, misalnya pembeli 9, pesaing 5, harga sewa 800.000 bentuk rupiah, keamanan 3, normalisasi sama, dan hasil dari lokasi B itu adalah 0,09. Untuk lokasi cabang ketiga, lokasi C, itu nilai akhirnya 0,15. Untuk lokasi D itu nilai akhirnya 0,12. Jadi eh, pembukaan lokasi yang tepat ada di cabang 3. Untuk lokasi C, eh, selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang kedua, yang ketiga, ya kan? Itu adalah tentang Dinas Perikanan, kesulitan dengan banyaknya kriteria yang disediakan oleh dinas tersebut untuk membudidayakan ikan lele. Untuk yang ini pembukaan kelompok ya, ikan ikan lele, ada kriterianya itu adalah pengalaman masa kerja, prestasi kerja, kesehatan, usia kolam. Bobotnya 0,35, 0,25, 0,15, 0,15, 0,10. Dan hasil dari bobot tersebut adalah 1. Normalisasi sama, bobot di sini dibagi 1. Maka inilah hasilnya. Inilah tampilan dari eh, untuk pengisian proses penilaian data. Nanti kita ini cuma bisa apa ya, nyalin lah, nggak usah sembarangan. Lalu kita masukkan saja ke sini. Untuk kelompok A, kriterianya pengalaman atau masa kerja, nilainya itu adalah ini, lihat 23, prestasi kerja B, ya, kesehatan baik, usia 45, kolam 200 meter persegi. Lalu masuk ke konversi. Konversi pengalaman masa kerja dari kelompok A 75, prestasi kerja 80, kesehatan 80, usia 100, kolam 75. Lalu kita cari nilai normalisasi pada pendataan dari kelompok A. Ya kan? Caranya konversi di sini dibagi total dari konversi tersebut. Maka inilah nilai hasil dari normalisasi dari pendataan kelompok A. Lalu kita menghitung nilai utility dan nilai akhir. Bagaimana caranya? Yaitu adalah nilai normalisasi apa ya? Nilai normalisasi adalah dapat dari mana? Nilai normalisasi dapat dari sini. Dapat dari sini. Untuk bobot normalisasi, nah yang di sini dapat dari mana? Dapat dari yang atas, pada yang atas ini. Gitu. Lalu kita cari jembak Caranya nilai normalisasi
dikurangi bobot normalisasi. Uji Makjimin nilai normalisasi dikurangi nilai normalisasi, dan ini hasilnya dari hasil dari rumus Makjimin. Untuk mencari utility itu adalah Cout dibagi Makjimin. Itu nilai hasilnya. Untuk nilai akhir, bagaimana utility dikalikan bobot normalisasi. Ini utility dikalikan bobot normalisasi. Lalu kita jumlahkan dan ini hasilnya. Untuk kelompok yang pertama. Di mana kelompok yang terbaik? Sama. Jadi kita cuma masukkan eh, alternatif kriteria yang ada di sini. Saya masukkan. Untuk kelompok B kita lihat yang ada di sini. Kita masukkan saja ke sini. Untuk konversi berarti Pak Anton sama ya kan, normalisasi konversi dibagi 450 atau total dari konversi tersebut. Dari Cout itu ada nilai normalisasi dikurangi bobot normalisasi. Makjimin nilai normalisasi dikurangi nilai normalisasi juga. Utility Cout dibagi Makjimin, dan ini hasil dari utility. Nilai akhir itu adalah utility dikalikan bobot normalisasi, dan ini hasilnya jumlah semua, lalu ini hasil akhir dari kelompok B. Kelompok yang ketiga hasil akhirnya 0,11 1155. Untuk kelompok C, kelompok A. Untuk kelompok D itu nilai akhirnya itu adalah 0,13. Jadi kelompok terbaik ada di kelompok pertama. Dari studi kasus yang ketiga itu adalah studi kasus yang menggunakan metode SMART. Baik itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.